rasa syukur atas karunia nikmat, di samping nikmat iman Islam yang terbesar juga nikmat bisa ketemu hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah apabila ada akhlak. Teman-teman semuanya, tadi malam saya nulis status Ustaz, bahwa baru kali ini masjid yang tarawihnya beda dengan yang lain. Banyak yang komentar bedanya apa dan sebagainya. Di antaranya karena sebelum tausiah ada tilawah tahfidz. Ini tambah lagi subuh ini Ustaz imamnya pakai as-sajdah. Itu banyak jamaah saya ketika umrah haji itu banyak yang protes. Pak Yai, kok tadi sujudnya berdiri lagi? Ya. Ada juga ketika di Surabaya itu pas sujud seperti ini, bahkan ada jamaah yang subhanallah gitu, disangka lali. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, ini saya sangat bersyukur dan kali ini kita lanjutkan tentang materi yang tadi malam, aspek-aspek tarbiyah apa saja dalam konteks pendidikan itu, kurikulum yang Allah berikan kepada kita melalui Ramadan ini apa saja. Yang pertama jamaah sekalian yaitu tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah itu menyangkut nafsiyah dan qalbiyah. Ruhiyah itu rohani kita yang di dalamnya ada mental spiritual, ada nafsu dan juga ada hati. Maka ruhiyah kita ini kita bina, kita tarbiyah dalam konteks laku Indonesia Raya itu malah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, gitu ya. Jadi harusnya jiwa dulu jemaah sekalian. Tapi kadang kita terbalik. Jadi ini jamak tarbiyah ruhiyah. Nah, tarbiyah ruhiyah ini terkait dengan nafsu, maka di akhir surah Al-Fajr di ayat 27 sampai 30 dia harus mengarahkan puasa kita ini harus membawa, memanage nafsu kita yang barangkali awalnya dari nafsul ammarah, la ammaratun bisu, atau mungkin nafsul lawamah atau nafsu-nafsu yang lain. Kita panggil, kita bawa kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita arahkan menjadi nafsul mutmainnah. Jadi ciri khas nafsul mutmainnah itu apa? Irji'i ila rabbiki. Orang yang senantiasa nafsunya suka kepada zikrullah, mengembalikan segalanya kepada Allah. Ketika ada nikmat, kembalinya kepada Allah. Ketika ada musibah, kembalinya juga kepada Allah. Ketika ada nikmat, mengembalikannya kepada Allah dengan untaian kata yang indah, alhamdulillah. Kok gak nyeleblas ini? Keluarkan sahur ya. Alhamdulillah. Kenapa kok bisa alhamdulillah? Agar kita tidak sombong, karena semua pujian itu milik Allah. Dalam konteks ilmu balaghah, alnya itu disebut lil istighraq. Jadi kita ini kalau misalnya dipuji, wah Ustaz Fauzin ganteng kok ya Raffi Ahmad gitu ya. Itu harus mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak bisa berbahaya. Iya wong saya gitu. Wah, menung-menung Ustaz Fauzin ini gak rapi-rapi dirusuk move on sama istri nih. Karena apa? Cantiknya lebih cantik daripada Sofia Lajuba pada zamannya. Sekarang Sofia Lajuba sudah nggak seberapa cantik. Beda dengan ketika sama saya dulu. Tuh, mantan saya itu. Iya dulu pernah dekat dengan saya itu. Ya kira-kira jarak 1,5 meter. Aku bisa melihat dia, cuma dia nggak bisa melihat saya karena saya lihatnya di TV. Baik teman sekalian, jadi itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu juga ketika ada musibah, ucapannya innalillah. Loh, kita ini milik Allah, pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kalau alil istighraq itu segala pujian, baik pujiannya Allah kepada dirinya, pujiannya Allah kepada hambanya, pujiannya hamba kepada Tuhannya, pujiannya hamba kepada sesama hamba, semua kembali kepada Allah. Kita hanya kebagian titipan saja. Amanah, apapun yang diberikan pada Allah kepada kita itu amanah. Kita ini selama ini salah kalau kemudian PDKT kepada seorang mar'ah kemudian yang bad aku padamu. Salah itu.
Ya, aku milikmu, kamu milikku. Bagaikan mobil dan bensin, itu tidak boleh itu. Dalam konteks takdir Allah Subhanahu wa taala, sang maha pemilik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memiliki. Makanya dulu ketika istri saya masih hidup, selalu saya pesankan, ketika 3-5 langkah keluar dari rumah, saya bukan milikmu lagi. Seandainya nanti di luar ketemu dengan mar'ah laki, tolong diikhlaskan, gitu aja. Jawabannya begini, tidak apa-apa mas, syaratnya satu, apa? Langkai dulu mayatku. Mati temenan aja. Makanya sekarang seandainya nanti saya punya istri lagi, nggak mau guyonan seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa laku lagi, dapat cewek lagi, dan mudah-mudahan tidak mati lagi. Kalau belum sunyi. Ya, ini jangan sekalian. Ini menata hati, alhamdulillah, innalillah. Sehingga ketika ada pujian tidak baper, nek cara wong Jawa iku jajane lemper, nek dilem gak baper. Tapi nek musibah tidak frustasi. Apalagi sampai bunuh diri nyemplung gelas gak mati-mati. Ngapain? Yang dirimu kok meninggalkanku? Karena diriku dengan dirimu bagaikan mobil ambulan dengan iyu-iyu. Ya. Kayak mobil perketek ya. Tuh. Semua milik Allah. Ini tarbiyah ruhiyah. Menata hati. Dari nafsul ammarah, nafsul lawamah, kita bawa kepada nafsul mutmainnah sehingga hatinya menjadi tenang. Kenapa kok tenang? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Karakteristik orang beriman itu tenangnya itu kalau sudah berzikir kepada Allah. Kenapa? Ala bi dzikrillah tatmainnul. Itu jaminan mutu itu. Ya, kalau ada orang merasa tenang dengan sesuatu yang selain zikrullah, ini berarti iman kita masih dipertanyakan. Ya, ini jangan sekalian rahimakumullah, maka mutmainnah. Irji'i ila rabbiki. Kembalikan segala urusanmu kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan ridho sehingga Allah akan meridhoi kita. Nah, kalau sudah demikian maka layak untuk fadkhuli fi ibadi. Layak untuk menjadi hamba Allah. Kadang-kadang kita ini sok-sok melip, terlalu muluk-muluk. Oh, saya ini hamba Allah. Padahal ada panggilan sholat aja kadang-kadang masih tolak. Bahkan ada orang itu ketika adzan itu nyesel. Adzan lagi, rokokku belum habis. Bagi yang merokok, maka bagi santri saya haramkan untuk merokok. Termasuk wali muridnya, wali santrinya. Kalau mau di sini silahkan tinggalkan rokok. Aduh Pak Yai, saya ini termasuk ahlu hisab ya. Menghisap rokok itu. Ya udah silahkan di tempat yang lain. Bagi saya rokok itu haram. Tapi jangan coba-coba bilang seperti ini di perusahaan rokok. Gak bahaya kan? Ya, seperti itu ya mas sekalian. Ya, jadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Berusaha untuk masuk menjadi hamba Allah dengan melaksanakan tugas-tugas penghambaan. Contoh Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Bukan sekedar fa'amalahum, bukan. Tapi fa'atammahunna, menyempurnakan. Ya. Dan itu kalimatnya bukan diperintah, ibtala, menguji. Seluruh perintah kepada Ibrahim itu diuji dalam bentuk ujian, disempurnakan, bukan sekedar melaksanakan. Itulah yang kemudian diimplementasikan dalam sebuah doa Rasulullah, wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sekedar ibadah. Kalau ada orang bilang pokoknya sholat itu berarti sama dengan orang dangdutan, pokoknya joget, pokoknya joget salah. Jadi kita sholat, kita ibadah itu harus semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Ya, terus ngaji kayak gini, walaupun untuk ngantuk-ngantuk cari sandaran, tidak apa-apa. Ya. Ini lambang panjenengan tawakal kepada Allah, bersandar diri kepada Allah. Alhamdulillah, pokoknya jangan Jumatan. Kalau Jumatan nanti kaget. Loh, kok gak khutbah kok tiba-tiba kok iqomah gitu. Gara-gara 2 kali khutbah tidur dulu. Ya, ini yang sekali.
ya. Jadi irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi. Nah, maka konsekuensinya wadkhuli jannati. Baru kemudian masuk surga. Khusus bagi panjenengan yang berpuasa namanya pintu royal. Kenapa kok pintu royal? Nah, karena kita diilmui semuanya dengan ilmu. Sehingga masjid antum dinamakan Bahrul Ulum. Bahrul itu lautan, ulum itu ilmu. Dan ini kesempatan terbaik Ramadan untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tarbiyah ruhiyah yang di dalamnya ada tarbiyah nafsiyah. Lalu kemudian ada tarbiyah qalbiyah. Ingat bahwa dalam diri kita ada kabilator namanya qalbun. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, inna fil jasadi mudghah. Idza saluha sa'iru amalih wa idza fasada sa'iru amalih. Jadi dalam diri kita ini ada segumpal daging, wakila segumpal darah. Ketika segumpal ini baik, seluruh amalnya akan menjadi baik. Hati kita kalau sudah nafsunya ditata dengan baik, nafsul mutmainnah, kemudian jiwanya menjadi jiwa yang tenang, tentram, mental spiritualnya tangguh, punya prinsip jati diri yang terbaik, ya, maka akan muncul namanya kepekaan sosial. Dari hati yang paling dalam ini kemudian akan tercermin dalam perbuatan dan perkataan, sehingga masuk dalam hadis Rasulullah, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim itu kalau orang lain tidak merasa terganggu, baik dari lisan maupun perbuatannya, itu merasa nyaman, itu termasuk ceramah bareng kayak gini ini harus peka. Walaupun sing ngrungokne iki semangat, kalau bisa itu harus peka, jangan sampai melukai perasaan antum. Ceramahnya kok nggak selesai, ini kan jam kerja gitu loh. Jadi makanya jangan lama-lama ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Baik itu teman-teman, mungkin kalau masih